Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 MM. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Siapa? Arman, selamat pagi. Man, selamat pagi. Arman. Nah, kan. Arman. Hadir, Bu. Oh iya, selamat pagi. Coba Pagi, Bu. buka deh kameranya. Kamu tuh yang mana ya? Coba. Kamu yang mana? Coba. Kalau itu Man. Coba buka kameranya, saya mau lihat wajah kamu sambil ngapalin deh. Habis foto ini kamu lagi ngadep belakang gitu. Apa? Oh, saya udah tahu. Udah. Saya udah tahu. Kamu mah saya udah hafal muka dan suara kamu, wajah dan suara kamu. Ayo Arman. Ya, dia lama deh. Oke. Baik. Sekarang jam keempat ya, selama 3, nah kan keluar selama 3 jam ke depan. Untuk yang keluar masuk suruh masuk lagi aja ya, suruh coba suruh coba masuk lagi di grup itu. 3 jam ke depan kita akan masuk mapel fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai, bukan menjelaskan ya, memutarkan kalau bisa 3 video, kalau enggak ya berarti 2 video itu mengenai energi terbarukan. Kalau kita udah berdoa belum sih? Belum ya? Kita berdoa dulu yuk. Belum, Bu. Ayo, belum. Ya, sok silahkan dipimpin, kita berdoa dulu deh. Kita berdoa dulu, sok dipimpin, silahkan siapa yang mau memimpin? Biasanya kan saya, sekarang gantian lah kamu. Yuk, siapa yang mau memimpin? Silahkan. Yuk, Eli atau Evalia atau siapa? Rivaldi Aidil, silahkan dipimpin dulu. Hei, ayo dipimpin. Sebelum memulai Saya. Ya, sok mangga. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut cara kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Niko sudah memimpin doa. Nah, Sunan masuk lagi kan. Hari ini yang ada di absen saya itu Agung, terus kemudian Akmal ya. Akmal nih masih masuk nggak Akmal? Kemudian Akmal, Alimah, Arman, Diara, Dita apa ini? Dita Adinda ya, Dita Adinda. Terus kemudian Eli, Evalia, Azhar, Nazwa, Niko. Abis Niko, Kita Veronica belum izin. iya, yang izin kan Dita Veronisa. Yang mau tunggu sebentar ya. Terus habis itu Nazwa, Niko, Rivaldi Aidil, Salsabila, ini ada nggak Salsabila? Ada, Bu. Salsabila pakai baju sama benar. Terus kemudian Sunan hadir, kamu Sunan? Hadir. Kenapa jaringannya? Kamu berpindah tempat nggak nih? Udah, sekarang saya udah di atas. Oke, nah itulah. Jadi saya juga udah bilang ya, kalau misalnya memang keluar masuk, berpindah tempat, cari tempat misalnya dari kamar pindah ke ruang tamu pindah ke teras gitu ya. Terus kemudian Zahran hadir ya, 14 orang. Tadi yang izin tes siapa? Dita Veronisa. Ya kalau bisa. Kita Veronica, Bu. Ya kan sekarang hari Sabtu ya, kalau bisa coba di apa ya? Kalau saya nggak paham sih masalah handphone, di apa ya namanya? Di uninstall, kemudian install kembali, mumpung Sabtu Minggu kita HP kamu istirahat, walaupun harus sambil ngerjain tugas gitu ya. Hari ini saya akan memutarkan 2 buah video. Kita akan bahas nih hari ini tuh mengenai
tentang energi terbarukan. Kan di sini, sebentar ya, mana ini? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Saya ada di absen dulu. Kan tadi udah saya panggil sama kamu, Zahran, kata saya gitu. Udah saya absen. Saya jadi lupa tuh. Ini, udah saya absen. Saya udah Bentar ya. Nah, di sini kompetensi dasar 4-nya adalah menyajikan ide atau gagasan tentang dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulangannya dengan energi terbarukan. Jadi, kalau tahun kemarin itu saya minta semua siswa, maksudnya dengan kelompoknya ya, mencari video atau referensi tentang energi-energi terbarukan apa saja yang sedang dikembangkan gitu ya. Silakan putarkan videonya, kamu sampaikan sesuai dengan yang udah kamu lihat, kamu pelajari dari video tersebut. Nah, karena tahun ini tidak ada tatap muka, jadi nanti tugasnya di akhir akan saya sampaikan tugasnya dalam bentuk seperti apa gitu ya. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini, yuk kita lihat dulu. Di sini saya ada 2 video nih, video energi terbarukan itu biogas ya. Jadi silahkan siapkan catatan, kertas kayak saya juga nyiapin kertas dan pulpen. Jadi saya catat di situ misalnya energi ini tuh biogas itu terbuat dari apa sih, terus caranya kayak gimana. Nanti saya akan minta kalian menceritakan kembali apa yang bisa kamu tanggap dari video itu ya. Sekarang dilihat dulu videonya. Indonesia sejak tahun 2002 telah mengalami krisis sumber daya energi tak terbarukan. Indonesia mempunyai 3 sumber daya energi dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi, seperti minyak bumi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai 41,8%, gas bumi 23%, batu bara 29%. Krisis sumber daya energi terjadi karena meningkatnya populasi manusia setiap tahun, serta meningkatnya perkembangan industri dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Cadangan energi tak terbarukan yang tinggal sedikit ini karena pemerintah sulit menemukan lagi lokasi penghasil sumber daya energi tak terbarukan. Sehingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor minyak bumi. Ketika kebutuhan dalam negeri dipenuhi melalui impor, maka harga minyak dalam negeri akan naik. Untuk saat ini, Indonesia belum mengalihkan pemanfaatan sumber daya energi lainnya, seperti sumber daya energi terbarukan, dan masyarakat masih banyak yang belum menghemat energi. Sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia cukup banyak, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Apa saja Pak Guru? Biofuel, biomasa, biogas, panas bumi, air, angin, matahari, dan gelombang laut. Sebanyak 90% sumber energi di Indonesia masih menggunakan sumber energi tak terbarukan. Sisanya, kurang dari 10% yang sudah memanfaatkan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih dan ramah lingkungan. Jika masyarakat beralih menggunakan energi terbarukan, maka akan membantu upaya negeri dalam menghemat energi untuk generasi selanjutnya. Pak Guru, biogas itu apa? Biogas adalah bahan bakar gas yang dihasilkan dari sumber daya hayati. Dalam kehidupan sehari-hari, biogas dapat dihasilkan dari fermentasi sampah dan limbah organik yang menumpuk tak terolah maksimal di sekeliling kita. Aku penasaran dengan alat biogas. Kita buat alat biogasnya aja yuk. Ayo ya, kita buat di rumahku aja ya. Aku tunggu hari Minggu ya. Oke. Andi, Bunda pergi dulu ya. Oh iya, kamu jangan lupa untuk mematikan lampu dan keran air jika sudah tidak diperlukan. Siap Bunda. Halo Marsha. Ayo ya, silakan masuk. Oke Andi. Kita langsung buat alat biogasnya aja yuk ya. Ayo.
Kita lihat referensinya dulu ya. Yuk, kita siapin alat-alatnya. Yeay, akhirnya sudah terkumpul semua. Yoi. Ternyata mudah ya membuat alat biogas. Kamu jangan seneng dulu. Semoga kita berhasil. Pasti. Ayo Syah, kita coba. Akhirnya kita berhasil membuat alat biogas ini. Kita pasti bisa, asalkan ada kemauan. Akhirnya kenyang juga ya. Iya, aku juga. Enak kan memasak tanpa mengeluarkan uang untuk beli gas? Enak dong. Uangnya jadi bisa ditabung. Oke, ada yang mau menceritakan apa apa yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau misalnya Bu tadi putus-putus, Bu tadi saya keluar masuk, sok nanti teman-teman yang lain bisa tambahkan dan saya juga bisa tambahkan. Ya, tadi itu namanya energi terbarukan apa sih namanya? Bio apa tadi? Biogas. Biogas, betul. Tadi itu namanya biogas gitu ya. Kamu tahu bahwa di Indonesia itu berdasarkan 3 video tadi itu ya. Bu, videonya macet. Iya ya. Nah, Indonesia itu kan tadi punya 3 ya, konsumsi paling besar itu minyak bumi, kemudian gas bumi dan batu bara. Nah, sekarang bayangin aja kalau misalnya satu rumah itu ada lebih dari 1 motor. Nah, bayangin kali berapa rumah. Nah, semakin meningkatnya populasi dan semakin meningkatnya industri. Nah, kemudian gas cadangan untuk energi kita pun semakin menipis. Batu bara, minyak bumi itu kan akan habis suatu saat gitu. Nah, sementara kalau misalnya di Indonesia permintaan tinggi tetapi tidak bisa kita memproduksi, berarti kita harus import dari luar negeri. Nah, kalau kita sudah import artinya harga minyak itu akan naik. Harga minyak itu akan naik. Nah, makanya tadi di video itu ada energi terbarukannya tadi yang disebutin apa aja sih? Ada biofuel, terus bio apa lagi? Biomasa, terus biogas, terus ada apa lagi? Panas, ada panas bumi, ada angin, ada gelombang laut. Nah, yang tadi disajikan itu benar kata Azhar tadi, itu adalah biogas. Biogas itu terbuat dari apa tadi dari video tadi? Biogas itu terbuat dari apa sih? Dari apa tadi teh? Sumber daya hayati. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu sampah. Terus sudah sampah itu misalnya nanti ada lagi kotoran hewan. Terus kalau biofuel itu dari bongkol jagung gitu ya, jagung yang sudah diambil pletekannya jagungnya itu, terus kemudian bonggolnya itu bisa juga dibuat. Bahkan tahun lalu itu kakak kelas kamu yang menampilkan videonya itu dari bambu. Itu juga bisa dibuatkan menjadi sebuah energi baru gitu. Nah, itu tadi biogas, jadi terbuat dari sampah organik ya tentunya, bukan anorganik. Nah, kemudian prosesnya dimasukkan ke dalam tabung. Nah, tidak ada udara di tabung itu, nanti tidak ada oksigen, itu namanya proses anaerob. Nah, nanti kemudian dia menghasilkan gas metana. Dari gas metana itulah yang bisa digunakan. Nah, sebelum Ibu tampilin video yang kedua, tadi kendala di video yang pertama apa? Selain tadi kata Niko katanya videonya macet-macet. Kalau yang lain gimana? Bisa terlihat jelas atau tidak untuk video yang tadi? Jelas, Bu. Jelas.
Ayo atuh kalau jelas mah diceritakan, nggak apa-apa salah juga. Kalau misalnya salah nanti saya betulkan. Nanti kalau misalnya saya juga memang belum tahu, berarti itu tantangan untuk saya membaca lagi, cari informasi lagi. Oke, sekarang lihat untuk yang kedua. Yang kedua ini Energi geotermal. ini adalah energi panas bumi. Dicatat yang penting-pentingnya, seperti saya juga mencatat. Jadi misalnya prosesnya seperti apa gitu ya. Sok dilihat dulu. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang... Kenapa? Kok nggak ada Astagfirullah, iya belum nggak ada gambarnya? Iya belum. belum presentasi sayangnya. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan? Udah, Bu. Yuk. Geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan.
panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Oke, itu tadi video tadi itu tentang energi apa? Tentang energi apa? Energi panas bumi. Ya, energi panas bumi gitu ya. Video ini saya ambil dari YouTube sebagai bahan pembelajaran untuk kalian, di mana perusahaan Chevron ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Nah, salah satunya energi panas bumi. Di sini prosesnya itu adalah siapa yang mau menceritakan? Siapa yang mau menceritakan, Bu? Pakai bahasa sendiri boleh, silahkan. Kalau misalnya mau pakai bahasa sendiri. Sok, ada yang mau menceritakan? Ini seperti apa sih ini? Seperti apa? Ayo, nggak apa-apa, sok ceritakan aja seperti apa ini tadi panas bumi itu. Seperti, tadi dia menyebutnya adalah sistem konsep ceret. Apa? Sistem ceret. Iya, ceret. Ceretnya apa, Bu? Ceretnya, kalau kita kan masak air mah di panci ya. Nah, kalau ceret tuh di teko yang akan bunyi loh. Kalau misalnya udah matang, dia akan bunyi. Nah, sumber panasnya ketika kamu masak air itu adalah api. Nah, terus kemudian air mendidih kan nih. Air mendidih terus menghasilkan uap nih yang keluar, yang kata saya tadi kalau misalnya udah ini dia akan bunyi gitu. Nah, uap inilah yang akan digunakan untuk sebagai apa tadi teh bukan untuk menghasilkan listrik gitu ya. Pokoknya konsepnya diambil dari konsep ceret. Nah, yang pertama di sini ini yang berwarna kuning ini apa tadi? Apa tadi ini teh? Panas bumi. Iya, ini tuh panas buminya, sumber panas buminya diambil dari magma. Magma itu diambil dari kedalaman bumi. Jadi dia ini adanya di beroperasi di gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Magma ini panasnya tadi kurang sampai 5.000 derajat Fahrenheit. Udah bukan Celsius 500 derajat Fahrenheit. Sudah bukan Celsius lagi ya. Nah, magma ini kalau di konsep ceret tadi ini adalah sebagai apinya. Terus airnya nih yang warna biru diambil dari mana sih tadi? Air yang berwarna biru tadi diambil dari mana? Hah? Air hujan bukan, Bu? Iya, air hujan, betul. Air hujan nih yang masuk ke dalam pori-pori tanah, kemudian dia mengendap nih di bawah tanah selama ribuan tahun. Makanya ya suka orang-orang tuh ngomong penghijauan, jangan semua di plester, di aspal. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah air hujan. Selain untuk sumber minum kita, sumber kebutuhan kita sehari-hari, ternyata juga bisa dimanfaatkan nih. Nah, kemudian ini adalah airnya. Terus airnya ini ternyata dipanaskan oleh magma tadi. Terus setelah dipanaskan oleh magma gimana? Mana ya gambarnya? Nih. Terus gimana tadi? Di permukaan kita pasang nih tadi apa ini kepala sumur. Kita udah siap instalasi pipanya. Terus di sini ada pipa yang kita masukkan ke dalam tanah sedalam 2000
3.000 sampai 10.000 kaki. Ingat ya, panjang itu ternyata bukan cuma meter, kilometer. Kalau di luar sana, di negara lain itu pakai feet namanya ya. FEET atau kaki bahasa Indonesianya. Jadi ada sebuah pipa yang dimasukkan ke dalam tanah itu dalam 3.000 sampai 10.000 kaki. Terus habis itu gimana sih? Nih, apanya sih yang dibawa ke atas? Yang warna biru apa nih? Air panas. Iya, air panasnya, Bu. Ternyata dibawa oleh pipa ini sampai dengan ke permukaan. Oh, ini udah terlalu nih, sampai dengan ke permukaan. Ini adalah kepala sumurnya. Nah, kemudian dibawa nih air panasnya itu ke permukaan. Nah, setelah di permukaan, ini namanya apa? Separator. Separator fungsinya apa sih tadi? Ayo, ada yang memperhatikan tidak? Apa fungsi separator? Memisahkan panas dengan air. Betul. Uap panas. Iya, ini siapa yang bicara? Saya, Niko. Ya. Oh, Niko. Iya, betul. Apa kata Niko? Di separator itu dipisahkan uap panasnya sama air. Nah, airnya setelah dipisahkan, airnya dimasukkan kemana, Niko? Dibalikin lagi ke bawah, Bu. Iya, Ke setelah dalam bumi. Iya, betul. Setelah dia dimasukin ke separator, ternyata airnya itu diinjeksikan kembali. Diinjeksikan kembali. Nah, dimasukin lagi ke dalam bumi. Untuk apa? Untuk diolah lagi. Dipanasin lagi supaya dapat uap lagi. Nah, kalau airnya udah dimasukin, terus yang disalurin apa nih? Yang disalurin apa? Uap ya, Bu. Yang disalurin uapnya. Uapnya. Betul. Melalui apa ini? Melalui pipa besi. Melalui pipa. Nah, karena pipa nanti terbuat dari logam, terus kemudian logam kena panas, karena kan ini panas banget ya. Karena nanti akan terjadilah pemuaian. Nah, supaya tidak terjadi pemuaian apa? Dibuatlah lingkar apa tadi ini? Lingkar pemuaian. Dibuat dia lingkar pemuaian seperti ini. Nah, setelah pipa itu, terus kemudian dimasukkan kemana ini namanya? Dimasukkan ke uap ini. Scrubber. Scrubber, betul. Dimasukkan ke scrubber. Scrubber ini, apa sih fungsinya scrubber ini tadi? Untuk memisahkan kotoran uap. Iya, betul. Untuk memisahkan kotoran-kotorannya. Jadi yang dialirkan itu adalah uap yang bersih gitu. Ternyata dari separator tuh kan dipisah tuh antara air dan uapnya. Ternyata uapnya pun masih disaring lagi di scrubber ini. Nah, supaya kotor-kotorannya itu keluar. Nah, setelah itu ini apa namanya tadi? Dialirkan ke apa ini? Ke generator. Belum. Ini dialirkan ke turbin dulu. Nah, dari turbin kemudian dia akan memutar. Nah, disinilah proses terjadinya perubahan. Panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Nah, nih muatan listrik. Jadi turbin ini fungsinya untuk muter ini nih. Nah, terus kemudian di generator ini dihasilkanlah listrik. Terus dari situ kemana ini? Dialirkan melalui apa ini, Niko namanya? Kabel. Kabel apa? Atau teman-teman yang lain bisa nambahkan kabel apa ini tadi dari turbin? Kabel listrik. Iya, kabel listrik, Bu. tembaga ya, tepatnya itu kabel tembaga. Terus kemudian dialirkan kemana? Terus teman-teman yang lain ini apa namanya? Ke trafo. Iya, ini trafo. Dari kabel-kabel tembaga tadi dimasukkanlah dia ke dalam sebuah trafo. Nah, dari trafo ini kemudian akanlah dialirkan melalui transmisi Jawa Bali atau apa ya, kabel-kabel ya kalau kata kita mah.
ngomongnya kalau orang awam mah nih dialirkan melalui kabel ini itu transmisi Jawa Bali itu untuk memenuhi pasokan listrik. Nah, ternyata panas bumi ini dia ada keunggulan. Apa tadi keunggulannya panas bumi ini? Tidak menghasilkan apa? Tidak menghasilkan Pemanasan global. Pemanasan global. Iya, betul. Tidak menghasilkan emisi gas kaca. Emisi gas kaca itu nanti akan berpengaruh ke pemanasan global, atmosfer kita berpengaruh ke atmosfer. Terus kemudian pengelolaan panas bumi, tadi mana ya, perasaan ada peta deh tadi. Nah, pengelolaan panas bumi ini, PT Chevron ini di Indonesia dan Filipina. Di Indonesia itu adanya di Gunung Salak nih, di deket nih, di Bogor di Gunung Salak, dan di Darajat. Mungkin ini gunung juga ya, gitu. Karena kan di gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Nah, kemudian kalau di Filipina ini di daerah Macban dan Tiwi gitu. Jadi dua negara ini bisa menghasilkan energi panas bumi dari keempat titik ini. Itu panas bumi. Nah, ini contoh gambar-gambarnya yang Ibu ambil dari YouTube untuk kalian belajar ya. Nah, ternyata dari panas bumi yang segitu istilahnya bumi sudah memberikan semua untuk kita gitu ya, untuk dijadikan energi. Ingat bahwa minyak bumi pasti akan habis, batu bara akan habis. Bagaimana seandainya kalau itu habis, ya udah, itu kita udah makanya dari sekarang itu harus diteliti atau dikembangkan lagi gitu, energi terbarukan. Nah, selain itu saya ada masih bisa nggak ya? Saya ada video, saya takutnya nggak cukup nih terlalu berat. Oke.